Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau P4GNPN merupakan perda yang dihasilkan dari pembahasan dan usulan Komisi A DPRD Jawa Timur. Cakupan aturan dari perda ini bukan hanya pencegahan, namun juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Selain narkotika, perda ini juga mencakup aturan prekursor narkotika, yakni zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Perda juga mengatur terkait tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Perda ini diharapkan mampu secara efektif sebagai dasar hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur. Karena pemerintah provinsi sendiri berkomitmen untuk meminimalkan angka penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang fasilitasi, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana implementasi dari perda ini nantinya, kita akan bahas dalam ruang publik kali ini. Halo, salam jumpa saudara pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Dan kembali kami menjumpai Anda dalam program Bincang Hukum bersama saya Briansyah Dewandri. Dan selama 60 menit ke depan kami akan mengangkat topik terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau dikenal dengan P4GNPN sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2022. Dan dalam kesempatan kali ini juga kami menghadirkan 3 narasumber yang akan turut membahas topik kali ini. Kami perkenalkan yang pertama terlebih dahulu, beliau adalah Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Lili Puji Astuti, SHMH. Ibu Lili, terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Brian. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Lili. Selanjutnya ada Bapak Wahyudi Santoso SE. Beliau merupakan penyidik bidang pemberantasan BNNP Jawa Timur yang sudah hadir juga. Pak Wahyudi, matur nuwun sudah hadir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga ada Kepala Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Supriyanto, SSTP, MPSDM. Pak Edi, terima kasih sudah hadir juga. Selamat sore Mas Brian. Terima kasih banyak. Nah, berbicara tentang Perda nomor 10 tahun 2022 yang erat kaitannya dengan P4GNPN ini, kita akan ingin tahu lebih dahulu bagaimana secara umum isi dari peraturan daerah tersebut. Bu Lili, mohon izin boleh dikasih gambaran secara umum Bu, konten dari Perda nomor 10 tahun 2022 itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya Jawa Timur itu sudah punya perda terkait dengan penanganan narkotika ini, yaitu Perda nomor 13 2016. Ya. Namun kemudian dengan adanya Permendagri 12 2019, ternyata ada beberapa substansi dari perda kita yang belum terakomodir dari Permendagri itu. Jadi masih ada beberapa yang perlu disempurnakan. Namun ternyata dengan banyaknya penyempurnaan itu kok lebih 50% ya. Jadi akhirnya kita mencabut saja supaya masyarakat nggak bingung. Karena perda ini adalah melegitimasi bagaimana peran dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, peran masyarakat, peran media dalam pencegahan terhadap narkoba. Karena memang bahayanya cukup tinggi ya Pak ya. Ini Pak penyidik ini kan pasti paham. Dan dengan kita tahu di Jawa Timur ini mungkin nilainya tingkat penyalahgunaannya juga cukup tinggi ya Pak ya. Jadi pemerintah provinsi terutama di sini atas dasar inisiatif dari Komisi A itu melakukan perubahan, penyempurnaan terhadap Perda 13 2016 di mana perubahannya melebihi, maka kita cabut aja supaya masyarakat tidak bingung, membacanya cukup satu perda saja. Itu aja. Jadi memang perubahannya pertama belum terlegitimasinya peran pemerintah provinsi sendiri dalam pencegahan. Nah, dengan perda ini maka pemerintah provinsi di sini sangat berperan juga dalam kaitannya pencegahan, terutama di sini adalah dari Pak Bakesbang nanti ya. Bagaimana Pak Bakesbang bisa melakukan
upaya dini pencegahan melalui khususnya untuk ASN. Ini kan sekarang ini banyak sekali, saya juga rasanya malu kalau kemudian ada ASN yang digerebek pesta narkoba di hotel, di rumah, di ini. Nah ini kan ASN mana ini kan itu juga pengaruh. Maka di sini di Perda ini kita tuangkan legitimasinya bagi pemerintah provinsi, terutama di sini leading sektornya adalah Bakesbang, untuk melakukan pencegahan terhadap ASN ataupun calon yang mau masuk. Nah itu kan juga kita tes gitu ya, supaya ini benar-benar kita itu mencegah, kita nyuruh masyarakat tidak menggunakan, tapi kitanya sendiri tidak melakukan upaya-upaya itulah. Itulah makanya ini satu. Kedua, bagaimana masyarakat juga terbentuk untuk ini, perang terhadap narkoba itu kan untuk membentuk karakter generasi yang akan datang yang lebih bagus. Jadi perlu adanya peran serta masyarakat, tidak hanya pemerintah, tidak hanya BNN, tapi juga masyarakat ini berperan. Kemudian perannya panjenengan semuanya nih, media massa, media sosial, TVRI, semuanya. Ini juga kita legitimasi lagi di dalam Perda ini, yang dulu tidak ada. Gitu ya. Jadi kita mencoba untuk semua merangkum, dan memang ada beberapa yang belum terakomodir terkait dengan mungkin rehabilitasi sosial. Itu kan juga perlu. Ini pemerintah provinsi juga sudah punya. Tapi kan masyarakat tidak banyak yang tahu gitu ya. Ternyata ada di dinas sosial, untuk yang rehabilitasi medisnya ada di rumah sakit Menur, kayak gitu-gitu, itu sudah terus. Jadi artinya kita ayo sama-sama, baik pemerintah, masyarakat, media, itu semua bareng untuk melakukan pembangunan terhadap generasi muda yang bebas narkoba. Karena sekarang ini loh, mohon maaf, kemarin saya baca berita yang rokok yang pakai apa itu? Oh, itu rokok elektrik. Ya, ternyata ada narkobanya juga, disusupi dengan cairan ya, kayak gitu-gitu. Ini yang perlu. Terus belum lagi anak-anak kecil makan permen yang ternyata permennya ada. Nah ini kan juga nggak tahu, orang tua juga nggak tahu. Nah ini yang perlu, bagaimana ini semua segmen yang harus kita libatkan. Itu. Artinya menjadi penyempurna dari Perda nomor 13 tahun 2016, di mana tadi poin-poin yang cukup penting juga mencakup ini menjadi ikhtiar besar juga ya Bu ya, untuk menyempurnakan Jawa Timur lebih bersih dari penyalahgunaan narkoba. Baik, terima kasih Bu Lili. Ke Pak Wahyudi, Pak Wahyudi, kondisi dari Jawa Timur sendiri terkait bahaya penyalahgunaan narkoba sejauh ini secara umum bagaimana sih Pak kalau dari BNNP Pak? Kalau pandangan dari kami BNNP, kemudian juga penyidik dari Polri itu di Jawa Timur memang saat ini sedang marak terkait dengan pengungkapan-pengungkapan yang telah dilaksanakan oleh BNN maupun Polri. Banyak sekali pengungkapan, mulai dari anak-anak, kemudian tingkat remaja, dewasa, sampai orang tua, dari semua lini dan semua umur itu, baik dari swasta, kemudian ASN, dan bahkan mungkin masih ada oknum-oknum yang berani secara diam-diam untuk bermain narkotika tersebut. Dengan melalui Perda ini sendiri, kalau dari lihat isi dan juga nanti tujuan untuk bisa diimplementasikan, Pak, apa yang menjadi prioritas dari BNNP, Pak, melihat ini? Jadi dengan Perda ini, BNNP itu merasa mempunyai payung hukum di lingkungan Jawa Timur, karena Perda ini bisa menjadi payung hukum dalam rangka pencegahan. Pencegahan mulai dari kita ke tingkat RT, tingkat keluarga, RT, RW, sampai ke tingkat yang lebih besar lagi. Demikian juga bekerjasama dengan stakeholder yang lain, begitu juga dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Jadi kita bersatu, bersinergi dengan payung hukum Perda ini, kita bersama-sama terkonsep, terencana untuk masa depan yang lebih baik lagi. Jadi kalau dari BNNP Jatim sendiri melihat ini menjadi juga platform yang juga ibaratnya senjata ampuh juga ya dalam rangka menurunkan penyalahgunaan narkoba, gitu Pak Wahyudi. Baik, ke Pak Edi selaku Kepala Bakesbangpol juga, dengan memiliki peranan penting juga dalam Perda ini sendiri. Nah, dari Bakesbangpol sendiri apa Pak untuk strategi-strategi nantinya diimplementasikannya dan juga nanti bersinergi bersama dengan banyak badan, ini kan luas sekali nanti Bakesbangpol Jatim juga. Dari Pak Edi bagaimana? Gini Mas Brian,
Jadi pencegahan narkotika ini tidak hanya menjadi tugasnya aparat kepolisian maupun BNN. Ini menjadi tugas kita bersama dan wujud dari itu maka ada Perda ini. Perda ini nanti pengampunya salah satunya adalah yang melaksanakan kami dari Pakes Bangpol. Jadi gambaran di Jawa Timur itu dari sekian juta penduduk itu penyalahguna narkotika itu satu tahun ini sudah 500.000 orang. Ada 1.146 kawasan penyalahgunaan narkotika. Yang 151 itu yang rawan, sangat bahaya, dan 895 itu waspada. Dan ini menjadi PR kita bersama, ini adalah extraordinary yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Maka dengan Perda ini nanti kami mempunyai tugas-tugas antara lain, ini nanti kita ada pendataan. Data ini kita olah, setelah itu juga ada tugas-tugas edukasi, ada dinas pendidikan, ada dari perguruan tinggi, ada pondok pesantren, dan semuanya kita libatkan. Termasuk juga UPD, instansi dan sebagainya juga kita libatkan, karena tidak hanya siswa, tidak hanya santri, tapi juga ASN, ada juga mungkin ya aparat-aparat tertentu yang melaksanakan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga ini harus kita bersama-sama menyampaikan ini kepada seluruh publik, melibatkan dunia usaha, melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ayo kita perang melawan narkotika. Setelah edukasi juga di situ ada pemberantasan melalui BNNP, melalui BNNK, melalui kepolisian sampai tingkat polsek kita berantas. Dan alhamdulillah ini bentuk dari semua yang dilakukan oleh BNNP maupun kepolisian, kita ini luar biasa sinerginya. Sehingga pemberantasan tahun ini luar biasa. Artinya bahwa aparat kerja keras dan luar biasa untuk memberantas narkotika ini. Sehingga harapannya dengan banyak diungkap ini akan menjadi mempersempit gerakan para penyalahguna narkotika. Nah, selain itu juga kita melakukan edukasi mulai tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya kita lakukan. Bahayanya narkotika bagi untuk kesehatan dan bagi generasi bangsa ini. Kalau ini nggak terus mulai sekarang, kapan lagi? Karena mereka juga bergerak sangat masif. Mereka juga selain sebagai mungkin merusak generasi bangsa, misi mereka adalah ekonomi. Inilah yang sangat membahayakan bagi kita. Iya, apalagi cakupan Jawa Timur itu luas sekali dan berbeda budaya ya, culture dan lain sebagainya. Artinya butuh pengadaptasian sinergi juga antar kota kabupaten. Baik, Pak Edi kemarin juga sempat mengadakan sebuah acara sosialisasi untuk anak-anak sekolah ya. Di situ apa Pak melihat mereka para siswa-siswi dengan diedukasi seperti itu, feedbacknya mereka seperti apa? Dengan banyaknya edukasi, anak-anak kita mulai SD, SMP itu sudah paham, nanti akan memahami tentang bahaya narkotika itu. Ini loh, paling enggak sudah memperkenalkan jenis-jenis narkotikanya seperti apa, ini bahaya bagi kesehatannya seperti apa, merusak mental dan sebagainya itu nanti seperti apa. Karena mereka juga sangat masif, karena mereka pertama kan bisa memberikan gratis kepada anak-anak ini. Nah, ini mereka sangat antusias dan ini harus terus kita gelurakan di semua lini. Nah, kita tidak bisa sendiri karena keterbatasan personil, keterbatasan anggaran, termasuk di BNN, BNNP, kepolisian, ASN ini sangat terbatas. Makanya kita mengajak semuanya nanti kepada dunia usaha, ayo ikut juga. Kepada UPD, ayo setiap tahun kamu melakukan sosialisasi. Minimal paling nggak tes urin kepada ASN supaya bahwa benar-benar di UPD itu benar-benar bersih narkotika. Jadi kita benar-benar seluruh mengajak semuanya elemen masyarakat untuk perang melawan narkotika ini. Bahaya ini, Pak. Betul. Karena akhirnya kembali lagi tanggung jawab itu bahkan sampai di lini yang paling kecil yaitu keluarga begitu ya. Pak Edi, Pak Wahyudi, Bu Lili juga. Baik, dan melihat tentang Jawa Timur ini punya potensi besar sekali untuk maju, juga kita menyambut kehadiran Jatim Bangkit dan sebagainya, tentu perhatian dari generasi muda untuk bisa hebat di tahun 2045 menciptakan generasi emas juga ini PR kita bersama. Mungkin dari Bu Lili terlebih dahulu, nanti juga nyambung ke semuanya, menciptakan sebuah generasi muda yang nantinya akan bisa menjadi tanggung jawabnya bangsa ini juga untuk bisa dibangun lebih hebat lagi. Kalau dari Bu Lili mungkin juga nanti prioritas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi hal ini, strategi seperti apa sih Bu yang harusnya kita lakukan bersama nih Bu?
Ya, karena bidang saya di hukum ya, jadi sekarang ini kita banyak membentuk regulasi-regulasi terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan ini sesuai dengan nawacita dari Bu Gubernur yang ada Jatim Amanah, Jatim Cerdas, ya kan. Kemudian terkait dengan ekonomi, apapun itu semuanya ini lagi membangun dan perlu adanya suatu gebrakan baru, dan ini perlu adanya kayak kita biasanya sama OPD ini kan kalau Ibu sarankan tuh rembuknya kerup. Jadi misalnya dari UMKM koperasi, kemudian dengan teman-teman di Kesra, terus kemudian lah dibentuk ada pergub terkait dengan OPOP, One Pesantren One Product. Di sini kalau kemudian pesantren itu ada kegiatan, bagaimana dia meningkatkan kreativitas, kemudian kaitannya kepada ekonomi, otomatis satu pertama dia punya kesibukan itu. Punya kesibukan, punya aktivitas. Kedua, meningkatkan taraf hidup, taraf kesejahteraan bagi pesantrennya, bagi santrinya, bagi masyarakat sekitar. Nah, ini kan suatu tindakan-tindakan yang kemudian tujuannya juga untuk mencegah. Karena mohon maaf ya, kalau tidak banyak kegiatan, itu kan bisa dimasukin oleh hal-hal tersebut. Jadi tidak ada aktivitas. Gampang itu orang datang. Kemudian cara paling gampang cari uang, jadi ya penjual narkoba. Nah ini kan kalau mereka sudah, saya finansial nggak ada masalah. Saya sudah punya kegiatan, saya bisa menciptakan kreativitas ekonomi yang kemudian membuat produk apa yang bisa dijual, yang ini meningkatkan taraf hidup bagi mereka. Itu sudah kita lakukan dengan cara itu. Kemudian juga ini di tenaga kerja, di Snaker itu punya juga kegiatan bagaimana sih untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pasangan bapaknya, ibunya, atau yang lagi mencari pekerjaan atau rezeki di negeri orang sebagai PMI. Nah ini ternyata di Snaker itu juga memiliki program yang kemudian memberikan edukasi kepada keluarganya, anaknya, untuk kemudian ada kesibukan yang ini loh. Jadi kalau uang yang diserahkan, dikirim itu tidak bisa hanya untuk hidup aja, tapi ayo bagaimana itu jadi modal usaha. Betul. Jadi kan nggak mesti selamanya akan di luar negeri. Nah ini juga salah satu. Jadi Bu Gubernur ini cukup semua lini masuk semuanya. Nah saya bagian Biro Hukum adalah membuat legitimasi peraturannya, baik itu Perda maupun peraturan gubernurnya. Supaya apa? Pertama, kalau ada peraturan itu ada kepastian wewenang. Wewenang bagi Pak Edi, wewenang bagi Dinas Pendidikan, wewenang bagi OPD-OPD yang lain. Saya punya kewenangan ini menjalankan ini. Kedua, kalau sudah ada kewenangan, ada anggaran. Nah itu kan, karena kan setiap kebijakan, setiap tindakan, strategi mau apa, kalau nggak ada anggarannya ya nggak jalan. Nggak jalan. Terus ketiga, pasti juga diatur adanya kerjasama. Seperti juga penanganan narkoba ini kan, P4G ini ada kerjasama. Kerjasama bagi siapa? Semua ini. Jadi Pak Edi nanti bisa bekerja sama dengan badan usaha, atau dengan masyarakat, dengan dunia pendidikan, itu semuanya kan bisa ada legitimasinya lagi. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang tidak ada menjadi kewenangan, itu pasti orang-orang yang ngerti hukum langsung, itu cacat wewenang. Nah ini kan, terus kemudian digugat, saya yang terima lagi gugatan-gugatan itu. Jadi makanya kami dari Biro Hukum bagaimana sih melegitimasi beberapa kewenangan yang itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang apa tadi? Mensejahterakan masyarakat. Itu. Sejahtera, mencerdaskan bangsa, ya, walaupun skupnya kecil. Jadi saya selalu ingat kalau guru saya dulu tuh kalau ngomong think globally, act locally. Jadi pikirkan itu dunia ini, kalau ini ada orang-orang yang narkoba ini sedikit aja, itu bisa merusak dunia. Nah kita memikirkan itu, makanya dari lokasi yang kecil ini kita lakukan lah kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah. Terus yang sudah menyalahgunakan itu kemudian dibina, direhabilitasi, baik sosial maupun medisnya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa menerima. Ini yang susah. Oh itu mantan pengguna narkoba, nggak diterima sehingga dia tersingkirkan, dia pakai lagi. Betul. Percuma saya baik-baik juga nggak ada yang terima saya, gitu kan. Padahal justru kalau dirangkul itu menjadi, itulah. Apa ya?
menjadi satu perhatian yang besar Iya. buat mereka gitu loh. Iya, ya kan nggak nutup kemungkinan dulu ada yang orang narkoba sekarang jadi dai gitu kan, Ya, misalnya kayak gitu-gitu kan. inspirational sekali Nah itu. ini bisa diajak juga untuk mensosialisasikan, mengajak, karena dia pernah pelaku, Betul. bagaimana susahnya, Rasanya, iya ya, kan, susahnya. dia merasakan oh ternyata pakai itu nggak ada baik-baiknya nih. Iya, Nah, iya. kita percaya mereka pemakai yang ngomong gitu loh. Nah inilah yang perlu, jadi makanya di dalam perda yang dulu nggak ada kerjasama, kita melibatkan semua masyarakat, disinilah kita ada legitimasi itu. Oke. Jadi ini beberapa, ya, memang Mas kebetulan memang perda ini tuh inisiatif Komisi A. Komisi ADPR. Oke. Ya. Jadi kemarin tuh Komisi A beli, kita ingin break ini. Terus saya diajak, kami tuh di dalam bersama-sama dalam membentuk peraturan daerah ini sangat harmonis ini hubungannya. Jadi nggak ada, ini perdanya eksekutif, ini perdanya Lempar-lempar enggak ya? legislatif, enggak. Jadi Bu Lili, kita mikirnya ini karena perda ini sudah tidak bisa mencukupi lagi dengan Permendagri yang baru. Ya kita kerja bareng. Jadi kita kerja bareng, kita rapatkan bareng. Ini perdanya Provinsi Jawa Timur, bukan perdanya Dewan, bukan perdanya eksekutif. Ini perdanya Provinsi Jawa Timur yang harus kita susun bersama. Kemudian kita juga futuristik, Mas Senati, ini seperti apa perdanya? Itu yang harus kita. Dan termasuk gercep sekali. Iya, Oh langsung bareng-bareng. Nah, ini nantinya perda ini akan menjadi pedoman bagi kabupaten kota untuk menyusun perda-perda dan mereka untuk juga melakukan hal yang sama. Kan nggak bisa biaya itu hanya dari provinsi, cukup besar karena membangun bangsa itu tidak bisa dengan Mengandalkan sedikit-sedikit. satu, Iya, iya. jadi semua kabupaten kota, insya Allah ini sudah beberapa kabupaten kota masuk menyusun perda ini. Nah itu nanti mereka menjadi legitimasi dan ada anggaran bagi dia untuk melakukan itu. Oke. Itu aja Mas. Jadi ini sebagai apa ya? Awal Awal kita untuk semakin maju ke depan di Amin. awal tahun Amin, 2023 amin, ini. amin. Baik, Iya. baik. Pak Wahyudi, kalau melihat generasi emas 2045 ya yang Pak Jokowi juga cita-citakan begitu, dengan adanya kita bisa menekan angka penyalahgunaan narkotika untuk generasi muda di Jawa Timur, dan mengingat hal itu menjadi sangat krusial karena dengan adanya penyebaran narkoba yang nggak karu-karuan, nanti anak-anak jadi justru juga semakin memiliki kualitas yang menurun dan sebagainya. Nah, dengan fokus seperti ini, bagaimana sih Pak sebenarnya kita mengawali langkah tersebut? Apakah memang harus punya satu hal hukum yang kuat yang bisa melakukan represif, atau dengan cara-cara lain yang sudah disiapkan oleh BNNP Jatim, Pak? Jadi BNN Jatim itu mempunyai program preventif, kemudian promotif, represif, dan rehabilitasi dalam rangka melaksanakan yang saat ini perda sudah disahkan tersebut. Sebelumnya memang sudah terlaksana tersebut. Preventif kita bisa mengadakan sosialisasi seperti pertemuan-pertemuan tatap muka sama masyarakat, kemudian adanya deteksi dini seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Lili. Ketika ada yang mungkin sekolah mau masuk, deteksi dini dengan cara tes urin. Nah, setelah deteksi dini kan itu harus dilakukan asesmen dulu supaya diketahui apakah ini dari hasil tes urin ini betul-betul menggunakan atau enggak. Karena kan ada yang minum obat yang kandungannya bisa sama seperti Orang biasa, ya, tidak minum obat, terdeteksi. ya. Pak, ya? Itu untuk represi. Kemudian ada promotif, pemberdayaan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat supaya dia bisa mempunyai keterampilan dalam rangka mungkin pencegahan. Dia bisa menolak, bisa mengetahui mana yang mengandung narkotika, mana yang enggak, supaya mengajak teman-temannya untuk berhenti dan mencegah. atau mencegah perbuatan dia untuk menggunakan atau membeli secara diam-diam kepada orang yang jaringan mereka, dan tidak sampai peredaran itu beredar di masyarakat. Karena tugas dari BNN kan memutus rantai, mata rantai itu jangan sampai ke masyarakat. Baik. Nah,
Itu kemudian ada represi penindakan. Ya. Penindakan yang dilaksanakan oleh BNN sama Polri. Ya, sudah kita laksanakan banyak sekali pengungkapan yang telah dilaksanakan. Ada juga yang dilaksanakan restoratif justice. Tidak sampai dilakukan proses hukum, tapi dilakukan assessment untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketergantungannya. Iya, kan kita melibatkan juga dari dinas sosial, dinas kesehatan untuk membentuk balai rehab. Ya, ada rawat jalan, rawat inap juga. Mungkin kalau rawat inap itu di rumah sakit Menur itu ya. Ya, rehabilitasi medis. Medis ya. Kalau yang rehabilitasi sosial, rawat dinas sosial. Nah, itu juga telah dibahas di dalam perda tersebut. Kemudian yang terakhir ya, rehabilitasi tersebut program yang berbasis masyarakat. Jadi masyarakat ikut berperan dalam rangka pencegahan peredaran narkotika tersebut. Oke. Terdapat 4 elemen itu dan nantinya disesuaikan begitu ya Bapak ya? Ya. Yang dibutuhkan saat ini yang mana Ya. dan itu akan nanti disesuaikan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Baik Pak Wahyudi, terima kasih. Nanti saya akan ke Pak Edi dan juga menanyakan berbagai macam hal. Salah satunya juga mungkin ada yang namanya nama-nama besar yang terseret narkoba dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus merespon hal ini pula. Tetap di Bincang Hukum dalam kesempatan kali ini dan kita jeda pariwara berikut. Banyak cara untuk peduli terhadap sesama. Ayo, kita berubah. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam program Bincang Hukum yang dalam kesempatan kali ini kita membahas topik fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
narkotika dan prekursor narkotika atau P4GNPN dengan merujuk peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2022. Masih bersama dengan Bu Lili, Pak Wahyudi dan juga Pak Edi yang kali ini berkesempatan untuk berbincang bersama kita bagaimanakah cara-cara tepat, solusi-solusi yang baik pula dalam rangka menurunkan angka penyalahgunaan narkotika yang ada di Jawa Timur, terkhusus juga nanti untuk anak muda, bahkan sampai banyak lini masyarakat di keluarga hingga lini yang paling besar begitu. Dan tadi juga saya sempat untuk mengatakan bahwa kalau kita melihat penyalahgunaan dari narkotika begitu ya Bapak Ibu ya, ada nama-nama besar yang yang akhirnya kita lihat bahwa, kok kita nggak percaya sampai orang ini bisa kena. Bahkan beliau-beliau ini merupakan abdi negara juga. Ada yang dari seniman, ada yang dari bahkan influencer atau mereka-mereka yang memiliki pengaruh yang besar. Mungkin saya pertanyaan ini ke Pak Wahyudi terlebih dahulu. Sebenarnya bahaya narkoba ini kok bisa sampai menjerat orang-orang seperti itu loh Pak? Padahal mereka-mereka ini kan kalau kita lihat ya punya pengaruh, ya berpendidikan dan lain sebagainya. Apakah sebegitu tempting dan menggodanya begitu narkoba itu di dunia-dunia seperti itu? Pak Wahyudi boleh share tentang ini, pengetahuan ini Pak? Jadi begini, nama-nama besar itu mungkin bisa dikatakan oknum lah ya. Ya. Tidak usah melibatkan lembaga atau instansi, tapi itu merupakan oknum yang suka, masih senang bermain-main dalam hal narkotika ini. Gitu. Kesadaran untuk stop dari narkotika itu masih belum timbul. Nah, selain itu narkoba itu juga merupakan bisnis yang menggiurkan kalau dilihat dari sisi ekonomi, menggiurkan. Kemudian dia tidak mengetahui bagaimana risiko terhadap kesehatan dia. Selain itu nama-nama besar itu juga mungkin bisa dikatakan dia karena saya pekerjaannya cukup berat, kita membutuhkan ini ya. Dari itu pembenarannya adalah sebagai apa ya, pelarian untuk ya, capek gitu. Gitu. Jadi tapi tetap kita dari penyidik, dari BNN, dari Polri tetap konsisten untuk melakukan pemberantasan tersebut. Terbukti di media-media telah kita saksikan bersama ada nama-nama besar itu lanjut dikembangkan sampai di mana, mendapatkan dari mana, kemudian kepada siapa saja barang itu disalurkan, terus dikejar oleh semua aparat. Khususnya dari kita penyidik baik BNN maupun Polri. Nah, itu aja, jadi cuma dia aja yang masih belum sadar untuk memberikan contoh bahwa saya ini nih public figure yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat dalam skup besar supaya Indonesia itu bersih dan aman dari pengaruh itu. Karena kalau itu terus berlangsung dicontoh oleh yang muda-muda, generasi 45 nanti penggantinya kan siapa? Betul. Kan nggak ada. Kalau boleh dibilang kita ini sedang dijajah. Dari mulai yang muda-muda, yang waktunya nanti generasi ke 45 itu harusnya mengganti, dia nggak bisa mengganti. Nah, itu yang harus kita jaga selalu, yang kita perlu sinergikan antar kita supaya dia menyadari bahwa narkotika itu berbahaya secara cukup kecil dari diri sendiri, keluarga, kemudian skup besarnya generasi 45 itu negara kita. Ya. Nah. Tapi alhamdulillah dengan adanya seperti itu Pak, sebenarnya apresiasi juga dari masyarakat bahwa ternyata tidak pandang bulu, bahwa memang semua yang memang menyalahgunaan narkotika akan ada tindakan yang tegas dari BNN. Itu sendiri yang jadi nilai plus akhirnya di mata masyarakat bahwa BNN melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa melihat siapa mereka. Luar biasa, Ben. Baik, dari Pak Edi selaku dari Bages Bangpol juga melihat juga ya tadi ternyata bahayanya ini nggak pandang bulu Bapak, dan juga akhirnya kekuatan yang harus kita kerahkan itu juga harus besar. Berarti bukan hanya kita tapi juga adanya organisasi masyarakat dan sebagainya. Nah, menyatukan sinergi dari satu hal yang besar ini, hal yang seperti apa sih Pak yang harus kita bentuk bersama supaya satu komando dan juga satu tujuan ini bisa tercapai begitu? Gini Mas Brian, supplier ataupun bandar narkoba ini ada di mana-mana.
Jadi karena ini bisnis bagi mereka adalah bisnis yang luar biasa, sehingga mereka melihat peluang ini dari semua elemen. Oh, ini ada apa namanya? Ada mungkin orang-orang yang sibuk pengusaha misalnya. Wih, saya bisa kapan masuk di ini? Stres, masuk Pak. Misalnya ada entertainment atau apa namanya para selebriti misalnya, masuk kapan ini? Ya, ini karena gaya hidup, ini gaya hidup. Ada juga karena ini masalah orang-orang yang membutuhkan ekonomi. Ini yang paling banyak disasar oleh mereka. Jadi ekonomi masyarakat yang ekonominya lemah, ini yang mereka sasar. Oh, kamu butuh uang, oh kamu butuh ini solusinya. Jadi karena ini yang menggiurkan, sehingga ini mereka sangat ngintip ada di mana-mana. Karena yang disasar mereka itu adalah semua elemen masyarakat, maka kita tidak bisa sendiri. Makanya ada perda ini kita komandoi melalui dari PNN, Bakes Bangpol dengan Biro Hukum, Komisi A dan sebagainya. Kita mengajak semuanya. Tugasmu adalah dari dinas-dinas ini adalah edukasi, pendidikan, Bakesbang, sekolah-sekolah pondok pesantren dunia usaha, UPD semuanya instansi pemerintah melakukan edukasi. Oh, ini tugasmu adalah rehabilitasi sosial, dinas sosial, mungkin dengan ormas, LSM dan sebagainya, pegiat. Ini tugasnya adalah rehabilitasi medis, ini adalah rumah sakit dan sebagainya. Macam-macam ini sebagainya. Pembiayaan dari mana? Ya kita rangkul, kita ajak semuanya. Tugasmu apa? Makanya ada namanya tim terpadu nanti itu. Tim terpadu dibentuk melalui keputusan gubernur dan sebagainya. Nah, khusus untuk ekonomi ini, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah ini luar biasa. Beliau melakukan gerakan-gerakan terobosan untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Harapannya apa? Kalau ekonomi masyarakat tumbuh, masyarakat mandiri, mereka tidak tergiur dengan namanya narkotika ini. Karena mereka sudah diberikan pembekalan masalah ekonomi dan sebagainya. Di pondok pesantren juga tadi dijelaskan oleh Bu Lili, ada OPOP, ada apa dan sebagainya. Artinya bahwa kita sudah melakukan ini, sudah melakukan upaya-upaya ini. Dan ini benar luar biasa dengan berbagai terobosan-terobosan ini. Ekonomi kita luar biasa. Harapannya ya tadi, supaya masyarakat dengan ekonomi yang sudah mantap, mereka tidak tergiur dengan iming-iming, oh ini gratis, oh ini apa dan sebagainya. Padahal ini adalah setan yang bisa menjerumuskan anak-anak muda ini. Dan juga melalui edukasi, anak-anak muda kita dibekali supaya mandiri, supaya diberikan wawasan-wawasan yang luas untuk berpikir yang cerdas, diberikan pembekalan bahwa ya, narkotika itu akan bahaya dan sebagainya, diberikan pembekalan tentang masalah agama supaya lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak tergoda dengan narkotika tadi itu. Ya. Tapi Pak Edi punya optimisme untuk bisa kita sebenarnya melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika ini bersama-sama begitu Pak? Saya sangat optimis, minimal saya dengan instansi atau stakeholder lain dengan masyarakat kita bersama-sama. Dihilangkan akan sulit, tapi paling enggak terus ditekan supaya kita bisa membatasi ruang gerak para gembong-gembong ini atau mafia narkotika ini. Dan juga kita berupaya maksimal supaya anak-anak kita mulai SD, SMP sampai dengan para di perguruan tinggi dan seluruh di aparat-aparat instansi itu bisa sadar bahwa bahaya narkotika. Dan mereka akhirnya sama-sama kita gerakan untuk bisa perang dengan narkotika. Insya Allah kita kalau sama-sama bisa. Iya, optimis ya tim bangkit ya Bapak. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Ke Bu Lili, mumpung ada Bu Lili ini kan sebagai figur seorang wanita, seorang ibu juga. Kalau kita mengingat bahwa bahaya ini berawal dari kelalaian keluarga mungkin atau mungkin kekurangan kurang perhatian dan sebagainya. Nah, mungkin dari Bu Lili sendiri menciptakan sebuah perhatian untuk anak-anak dalam rangka memberikan sebuah batasan-batasan mereka agar jangan sampai adanya narkotika masuk ke dalam aktivitas mereka. Ada beberapa tips mungkin Bu yang ingin disampaikan juga pada masyarakat. Terima kasih. Tapi saya rela dulu ya Mas. Nggak semuanya mesti berasal dari keluarga yang nggak harmonis ya. Karena tadi kalau kita ngomong narkoba, kita lihat banyak pihak itu. Ada yang karena ekonomi sehingga dia jualan. Dengan iming-iming cari kerja susah, udah jualan ini saja, untungnya banyak. Nah, ini juga kurirnya aja. Iya, itu makanya kan dari situ. Jadi sampai kalau kita suami istri jualannya ya kan yang gitu-gitu. Jadi nggak hanya dari ini ya. Kemudian baru sisi lain pengguna, baru kemudian ya ini tadi kan gembong-gembongnya ini kan sudah cukup lihat juga ya. Nah, kalau pengguna pun kita pikirkan tidak mesti anak, tapi juga itu loh tadi yang selebritis dengan alasan
kerja saya sama 24 jam. Atau Saya butuh mengeluarkan stamina. kreativitasnya harus pakai itu dulu. Ya, itu kan gitu. biasa saya tuh bisa berkreativitas tinggi, daya kreativitas. Kalau saya sudah mengonsumsi ini jadi kan tidak hanya dari keluarga, tetapi tadi apa yang ditanyakan Mas Brian bahwa saya seorang ibu, apa sih yang bisa dilakukan? Pertama ya pasti pendidikan agama. Pendidikan agama. Ya, jadi emang misalnya saya harusnya pendidikan agama nggak hanya dari ya pertama rumah tangga bagaimana perilaku kita semuanya, terus kemudian lingkungan. Nah makanya karena lingkungan itulah paling tidak sekolahnya yang ada tambahan pendidikan agama yang kemudian kita juga bisa pantau, apalagi kita ini berumah tangga yang jam kerjanya ada sendiri di rumah, ada juga banyak di kantor. Nah, kita itu mungkin kita menitipkan anak ini kepada siapa yang bisa bertanggung jawab. Jadi jangan asal ya sudahlah asal ada yang nungguin, siapa yang nungguin itu. Nah, kan bisa jadi nanti ternyata yang nungguin ini bisa ngasih, nah itu kan sinetron ternyata. Anaknya keluar udah tahu. Nah dikasih obat tidur. Paling tidak dikasih obat tidur dulu, kemudian lama-lama nah ini terus ketagihan. Nah itu kan bisa. Saya nggak tahu kimia ya, saya seorang yuris hukum nggak tahu, tapi itu bisa juga jadi. Makanya kita harus benar-benar mikir. Tapi zaman sekarang sudah canggih juga. Artinya kalau misalnya anak di rumah dikasih CCTV yang bisa connect ke HP kita bisa pantau. Artinya alhamdulillah kemajuan teknologi itu bisa membantu kita untuk melakukan pengawasan. Tapi kemajuan teknologi juga bisa memberikan dampak negatif. Dengan sendirinya itu selebritis itu benar bisa pintar sekali, bisa berkreativitas. Kalau ngonsumsi ini, tak nyoba nanti ujian biar bisa saya nggak lulus malah. Itu kan bisa saya semakin pinter. Nah ini kan jadi itu juga dari media, dari kita lihat media, betul. Makanya saya bilang kemajuan teknologi itu bisa berguna dipakai di tangan yang tepat, gitu kan. Artinya makanya bagaimana kita bisa memilih. Ini saya katakan ini setan hitam ini Mas. Kapan bisa jadi setan, kapan bisa jadi pedang bermata dua. Iya, makanya itu kita harus benar-benar memantau. Nah, kalau anaknya masih kecil bagaimana sih pola-pola itu? Saya nggak paham ya, nanti ada DP3AK itu yang dinasnya itu paham memang begitu. Tapi juga kemarin DP3AK misalnya ada acara ibu-ibu yang bekerja sebagai ojol, yang kemudian dia juga punya anak kecil, ada itu yang dia bekerja sambil membawa anaknya masih kecil lah gitu. Makanya DP3AK mengkoordinir, kemudian memberikan tambahan pengetahuan, kemudian ada bantuan dari Basnas, ada kasih modal sehingga jadi pedagang, dikasih gerobak untuk jual ayam goreng gitu. Jadi karena memang kerja ini cukup berat bagi dia, dengan bonceng itu bawa anaknya gitu-gitu. Nah, ini hukum juga concern juga di situ. Jadi tidak hanya pada tataran tadi saya hanya katakan misalnya ada tapi tidak di sini. Ojol perempuan yang di Jatim ini cukup banyak juga, dan sekarang ini ditingkatkan kreativitasnya. Sampai ada juga kemarin saya tanya dikasih pelatihan bela diri. Oh iya. Karena Jujitsu kalau nggak salah itu programnya dari Ibu karena ternyata ada pelecehan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada ojol-ojol ini. Nah itulah artinya tetap ini kan dia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makanya bekerja terus diganggu. Nah kayak gitu-gitu Mas. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang tadi ekonomi yang cukup, ekonomi yang menengah kan semua tetap harus membantu. Ibu itu jangan dilihat hanya alah di rumah aja nggak kerja. Justru kerjanya itu 24 jam. 24 jam. Serius. Makanya kalau bapak-bapaknya ini ya kalau lagi libur ibunya diajak healing lah. Supaya nggak boring di rumah. Karena kan memang ngurusin anak, apa anaknya salah, ibunya tuh gimana? Nah kan itu anaknya sakit panas, ibunya disalahkan. Makanya itu jadi jangan dipasarkan pada ibu, tapi juga bapak ini juga harus tahu bagaimana menjaga anak. Ya itu tadi, jangan sampai gimana? Oh bapaknya juga pakai. Nah misalnya gitu loh. Gimana nya nggak pengen nyoba, bapaknya pakai. Makanya juga tahu anaknya bareng-bareng sama temannya, ada kan yang begitu. Nah inilah saya katakan dari rumah dulu, kemudian tambahan pendidikan agama, tambah lagi pendidikan edukasi dari sekolah
yang sekarang di Perda ini dituangkan adanya sekolah ini, satuan pendidikan ini juga ya tadi kalau tes itu kan pemeriksaan dini, tapi juga edukasi bagaimana sih bahayanya. Walaupun sebenarnya tidak berhenti ya, pemerintah tuh sudah pasang di mana-mana bahaya narkoba itu, tapi masih ada orang nyoba gitu kan. Nah mungkin sekarang ini saya salah satunya sekarang sosialisasi ya lewat TVRI, dan sekarang ini alhamdulillah Pak TVRI juga sudah mulai banyak ini peminatnya yang nonton, walaupun banyak dulu masih lihat sinetron aja gitu kan, ganti-ganti terus. Ini TVRI juga sudah semakin banyak karena sudah kreativitas. Betul, konten media baru juga kita jalan terus Ibu. Ya itu makanya. Bisa dijangkau tapi banyak kemudian orang. saya juga pesan sama ini Pak yang untuk JDIH-nya, jaringan dokumentasi, jangan sosialisasinya cuma di TVRI, kita datang, terus kemudian juga lewat konten-konten TikTok, betul, konten Instagram, karena itu penting itu. Iya. Orang-orang ini sekarang anak sekarang bangun tidur, langsung sampai mau tidur itu lihatnya sosmed, HP, sosmed, TikTok. Saya bilang nggak ada sampainya, belajar setengah jam sudah capek Bu. Tapi kalau saya lihat TikTok 2 jam nggak capek, tutup kayak lagi. Nah ini nanti sosialisasi itu kita lakukan lewat berbagai sarana supaya itu tadi loh, mendidik. Saya peran harus mendidik anak itu paling besar. Dan itu tadi bahwa banyak yang mengatakan dan dipercaya bahwa ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya. Itu baik. Nah, tadi sempat mengutip yang disampaikan oleh Bu Lili bahwa ternyata memang sosial media berdampak besar. Kalau kita bicara tentang dari BNN maupun juga basketball, kita ngomongin soal war on drugs ini nggak cuma di dunia nyata ya Pak ya. Sekarang war on drugs-nya juga dari sosial media, di mana ketidakterbatasan sosial media memberikan informasi, ada tokoh-tokoh yang mungkin bahkan secara tidak sengaja melegalkan kalau narkoba itu biasa untuk dimanfaatkan di dunia entertainment dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih dari Pak Wahyudi untuk bisa kita juga sama-sama meluruskan bahwa itu tidak benar dan narkoba tetap menjadi bahaya yang sangat mengancam untuk anak muda maupun semua generasi. Memang untuk sosial media itu sangat luas sekali. Pemanfaatannya. Kita di lapangan juga pernah mengetahui mereka pada saat bertransaksi itu juga lewat sosial media, cuma dengan cara menyamarkan. Misalnya beli botol ini isinya apa, air putih, itu ada bahasa lain yang dia bikin sendiri. Jadi sampai seperti itu. Iya Bu, jadi gitu. Lewat IG, kemudian pembayarannya lewat Lazada gitu. Jadi transaksinya lewat IG atau lewat Facebook, pembayarannya lewat seperti Lazada, Shopee gitu. Jadi begitu mereka bagaimana caranya mereka itu tersamar, tidak sampai diketahui oleh petugas. Makanya kalau seandainya kita bisa bersinergi, kolaborasi dengan sosial media, itu bisa kita petakan. Nah, seperti itu. Ada pengiriman dari luar negeri, kemudian lewat website, dia tetap melakukan transaksi seperti website, pembayaran juga lewat sarana pembayaran seperti itu. Jadi pada saat kita lakukan deteksi dini, ada pengiriman sini, lewat transaksinya lewat sini, kita langsung mengikuti sampai ke sasaran. Nah, ketika kita tanya lewat apa pada saat transaksi, lewat IG Pak. Ini ada kontennya, ada akunnya, ada akunnya. Sampai seperti itu. Iya, berani. Ada. Jadi memang betul-betul harus kita sharing dari semua lini, dari semua stakeholder untuk betul-betul mencegah. Pencegahan itu betul-betul kita lakukan dari semua jalan. Karena pemanfaatan IG ini yang medsos ini yang digunakan oleh dia. Marketplace ya, bayarnya lewat marketplace juga. Canggih juga sekarang. Disamarkan biasanya namanya disamarkan. Ya, apa gitu ya, apa namanya double L mungkin ya contohnya itu ada Pak. Saya pernah lihat di Tokopedia, maksud di marketplace, salah satu marketplace ya. Macam-macam sebenarnya macam-macam kayak loh kok bisa gitu loh. Tapi nggak lama kemudian sekarang ada aturan baru di marketplace bahwa tidak boleh menjual obat-obatan macam-macam. Jadi semua nggak bisa kita sekarang untuk akses seperti itu. Ya, jadi dia tuh awalnya ini apa? Ya, ini minuman apa? Ada nggak
yang khusus gitu, dikhususkan gitu. Dia sudah nyambung, dari mereka sudah nyambung. Oh ini ada langsung japri sendiri gitu. Oke, artinya ini ya pemirsa bahwa jangan macam-macam, bahwa BNN ini juga sampai ke sosial media ya Pak ya untuk melakukan patroli penyelidikan macam-macam, jadi tidak ada celah untuk kita melakukan penyalahgunaan narkoba bahkan bertransaksi begitu. Pak Edi, jika dari sosial media ini juga kita menuju ke akhir acara, kira-kira melihat banyaknya sekarang kecanggihan teknologi, juga akhirnya banyak modus-modus dari penyalahgunaan narkotika ini dari berbagai sisi, supaya kita akan bisa kuat bersama untuk bisa memerangi narkoba. Apa ini pesan untuk dari Pak Edi sendiri selaku Kepala Baskem Provinsi Jawa Timur? Nggih, Mas Brian, jadi karena hampir semua masyarakat kita ini pakai media sosial, minimal WA, bahkan manusia siswa ataupun anak-anak muda itu lebih dari satu media sosial. Akan kesulitan juga dari pihak BNN untuk mendeteksi, tapi semua insya Allah dari BNN maupun kepolisian sudah melakukan itu terus sampai ke semua sudut-sudut dari media sosial, insya Allah akan kena mereka itu. Untuk itu kami punya pesan kepada semua masyarakat, terutama juga anak-anak muda, kita harus pintar, cerdas untuk menggunakan media sosial, dan juga supaya tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika, bahwa ini benar-benar obat yang sangat menjerumuskan dan merusak mental, merusak kesehatan, merusak masa depan. Maka dari itu kita jauhi narkotika, kita hindari, dan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila ada temannya, saudaranya, ataupun siapapun yang menyalahgunakan narkotika harus segera dilaporkan kepada pihak-pihak. Kalau misalnya itu masih menggunakan, konsultasikan dengan BNN. Tidak harus ditindak. Kalau itu masih awal-awal paling nggak akan dibina. Tapi kalau ini nanti ketangkap sama aparat, beda. Tindakannya adalah hukum. Tapi kalau itu masih awal-awal, segera dilaporkan untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan tetangga kita, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka dari itu, sedini mungkin apabila mengetahui tentang penyalahgunaan narkotika, segera konsultasikan dengan BNN, dengan kepolisian, supaya segera kita sejak jauh-jauh hari deteksi awal kita sudah bisa melakukan rehabilitasi, supaya tidak terjerumus yang nantinya akan merugikan bagi keluarganya, merugikan bagi dia, merugikan bagi bangsa dan negara. Dan ini harus kita upayakan semuanya, kita akan merangkul dengan semua pihak, termasuk dari kepolisian, BNN, aparat semuanya. Kita bersama-sama, ayo kita perangi narkotika, kita berantas narkotika. Kita sudah harus menuju ke masa depan Indonesia emas, sudah menanti kita untuk Indonesia maju, Indonesia emas, sejahtera. Baik, kita berantas narkotika, kita menuju ke generasi emas tahun 2045 bersama-sama semua lini dan juga semua masyarakat. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Lili, Pak Wahyudi, Pak Edi, untuk insight dan juga wawasan juga. Ini menjadi hal yang paling penting juga untuk kita mengedukasi bersama dan juga mensosialisasikan. Dan mudah-mudahan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2022 terkait P4 GNPN ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah instrumen yang masif untuk bisa menghentikan penyalahgunaan narkotika yang ada di Jawa Timur. Matur nuwun narasumber, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di Bincang Hukum berikutnya. Saya Brian Sadewandri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.